sebab pernah kadele asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jelema budaya di kebon ternyata jadi maung. Ternyata berubah jadi maung. Kalau di film-film seperti apa ya? Apa ya film yang bisa berubah jadi hewan? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini ada pembahasan mengenai tokoh proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Dan di sini teman-teman ada salah satu wali, yaitu almarhum Abu Ya Uci, di mana beliau ini sebagai wali menyatakan Duh ya Allah. Sebagai wali, beliau almarhum ini pernah menyatakan bahwa Insinyur Bung Karno pernah berubah menjadi hewan, bertransformasi dari manusia menjadi hewan. Kalau di film-film seperti apa ya? Apa ya film yang bisa berubah jadi hewan? Ada film manusia berubah jadi serigala, ada. Ya. Ada juga manusia berubah jadi Hulk, ada juga manusia-manusia berubah bertransformasi jadi binatang-binatang apa gitu. Di Indonesia ada. Dan yang bercerita ini adalah tokoh agama atau seorang abuya, seorang kiai, seorang yang dianggap walinya Tuhan, tetapi dia malah bercerita tentang manusia yang bertransformasi menjadi hewan. Yang berubah jadi hewan juga Bung Karno. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini dipercaya. Ya teman-teman. Oke, gak perlu panjang lebar. Mari kita bahas seperti apa pernyataan dari wali Tuhan ini. Orang Cirebon dianggapnya lain jelema Bung Karno mau. Sebab pernah kadele asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jelema budaya di kebon ternyata jadi maung. Ternyata berubah jadi maung. Berubah jadi macan ya, aing maung. Dimana kalau kita melihat komedi-komedi, orang-orang kesurupan mengaku-ngaku aing maung gitu. Aing mau koramil. Allahu Akbar. Dan di sini Bung Karno teman-teman, Bung Karno masuk ke hutan Cirebon, lalu dia berubah menjadi hewan. Biasanya kita menjumpai orang kesurupan maung. Sekarang enggak. Orang masuk ke hutan jadi maung, teman-teman. Jadi harimau. Bukankah ini termasuk penghinaan kepada Bung Karno? Sesosok manusia berubah menjadi hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Mulai kapan ada cerita-cerita seorang tokoh, seorang manusia, seorang waliullah misalkan, seorang nabi lah misalkan, dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, belum ada satupun dari nabi-nabi tersebut berubah menjadi binatang, bertransformasi jadi binatang. Tiba-tiba di sini Abu Ya Uci, wali Tuhan ini, memberikan statement Bung Karno dilihat sama orang berubah jadi maung. Siapa orang tersebut yang melihat? Dapat cerita dari mana ini? Kalian yang mengaku muhibbin wali Tuhan ini, komentar di bawah, dapat cerita ini dari mana? Dari siapa? Sumbernya kredibelkah? Sumbernya 100% sahihkah? Atau bagaimana? Atau hanya ngarang-ngarang? Kan biasanya orang-orang ahli sufi-sufi seperti ini, ya, sufi-sufi yang halu ini, mereka biasanya mengarang-ngarang cerita, teman-teman. Ya, yang jatuhnya jadi fitnah. Fitnah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, fitnah kepada Bung Karno, fitnah kepada Abah Lutfi, fitnah kepada ini itu, membelah diri jadi dua. Indonesia krisis. Krisis apa? Krisis khurafat. Yang menyebarkan khurafat siapa? Mereka, ahli-ahli sufi ini. Nanti dikatakan kalau saya tidak percaya khurafat mereka, disangka tidak percaya Ashabul Kahfi, disangka tidak percaya Isra Mi'raj, disangka tidak percaya Nabi Musa membelah lautan. Bukan seperti itu konsepnya. Kalau Nabi Musa membelah lautan, jelas itu Quran yang bilang. Insinyur Soekarno, Bung Karno ini berubah jadi maung. Ini periwayatnya siapa? Yang menceritakan siapa? Awal yang mengeluarkan kisahnya siapa? Di buku mana? Tiba-tiba kita percaya saja gitu. Percaya saja, main percaya saja. Payah kalau begitu kita beragamanya, teman-teman. Bisa-bisa nanti pesulap
bisa kita anggap jadi wali Allah. Gara-gara dia bisa jalan di atas air, bisa terbang, bisa melayang, bisa merubah api jadi bunga, bisa merubah kain menjadi burung gitu. Bisa-bisa nanti kita jadikan Tuhan mereka. Allah. Ya, sejarah lamun ka benda kerep tapi nyaho ka Kiai Zaini mata almarhum nyaho. Ini mah disebut Maung Bung Karno. Ketika ke Lampung. Ya kalau orang mau dijuluki Bung Karno itu jiwanya atau keberaniannya itu sebagaimana keberanian harimau, ya itu boleh. Tetapi kalau sudah dinyatakan Bung Karno bertransformasi jadi harimau, ini bisa menjadi fitnah, teman-teman. Ya Allah. Bahkan sampai di sini babi ngepet pun itu masih dipertanyakan kebenarannya. Bener gak orang bisa ngepet? Atau bagaimana itu proses ngepet? Babi ngepet ini masih dipertanyakan, bener-bener gak bisa jadi babi. Ini manusia ini, Bung Karno, dibilang menjadi maung. Didapat ceritanya dari mana itu? Tapi pasti ada saja nanti yang ngebela ini. Bung Karno asup ke Lampung. Masuk ke Lampung? Nah, ini jadi gajah. Oh, jadi gajah. Bung Karno masuk ke Lampung, bersatu jadi gajah. Jadi hewan lagi Bung Karno ya, jadi gajah. Mantan sing ada itu saya gajah. Tempat tapak loba jasa unggal provinsi aya tempat tapak Bung Karno. Ya Allah ya Rabbi, di imana kadang-kadang aya bae. Aya nu nyekel di Indonesia kudu tipe-tipe Bung Karno aya kene tenang. Tenang goteng bilu ngaji di dunia. Oke. Ketawa. Oke, jadi begitu ya. Maung. Jadi Bung Karno jadi maung. Jadi harimau ya. Allahu Akbar. Kadang kita kalau melihat fenomena atau ceramah-ceramah seperti ini, saya dulu ketika waktu kecil ya percaya-percaya saja. Ketika saya belum paham pengetahuan akidah, paham tauhid, saya itu ya percaya-percaya saja. Ada orang bercerita jalan di atas air gitu kan. Bahkan nonton video Deddy Corbuzier yang menghilangkan mobil itu saya percaya. Ya, melihat Deddy Corbuzier menghilangkan roller coaster terus berjalan di atas air, saya percaya tuh Deddy Corbuzier. Tapi sekarang sudah enggak lagi, teman-teman. Semua itu hanya trik. Dan parahnya, teman-teman, apabila orang-orang yang punya trik-trik seperti ini nanti disangka mereka ini hebat, wali gitu. Banyak pesulap jadi wali nantinya. Apalagi diceramahkan Bung Karno berubah jadi maung, bersatu dengan gajah. Ada gajah, Bung Karno masuk ke dalam gajah, jadi gajah. Ya, silahkan vote di bawah. Kalau kalian percaya, komentar di bawah. Kalau kalian tidak percaya, tinggal like. Nggak usah repot-repot. Apalagi cerita seperti ini tidak perlu dibantah pakai dalil. Cukup pakai akal sehat saja. Begitu.